Halo, saya Diah Kusumawardani. Saya bekerja di salah satu perusahaan inspeksi di Jakarta, tapi sekaligus saya sebagai ibu rumah tangga dan trader. Kenapa saya minat ke dunia trader? Karena menurut saya dengan bekal dan pengetahuan yang baik, ini bisa membawa keuntungan yang lumayan buat kita. Memang tidak mudah untuk belajar trader, itu tidak mudah. Kita harus mau mengorbankan waktu untuk belajar, mau untuk fokus. Pilihlah guru yang baik dan lingkungan pemberi sinyal yang baik, itu sangat-sangat membantu kita agar kita bisa berhasil dan secara mental itu siap masuk ke dunia trader. Jadi gini sebenarnya, ya, kejadian itu memang sebenarnya kayak orang tergiur gitu ya, karena kan memang di area trading itu banyak banget yang ngasih impian-impian atau pokoknya dalam waktu singkat bisa untung sekian untuk dalam singkat. Nah, waktu itu saya ilmunya nggak ada banget, bener-bener nol. Terus kita diajakin orang untuk ikutan trading, ya dengan rasa tadinya pengen tahu kan, karena keuntungannya besar banget, Lin. Maksudnya lumayan nih kalau ikutan trading. Tapi ternyata hasilnya benar-benar rugi gitu. Jadi dalam waktu berapa ya, hampir 2 bulan itu terjadi. Jadi saya juga sangat entah kenapa kok demikian percaya sama perusahaan itu, percaya dengan orang itu, bahkan sampai dia yang mentradingkan. Yang setelah saya ikutan E-Club, setelah saya ikutan Astronaci, ikutan CEP itu memang konyol banget deh, konyol, memalukan gitu. Tapi kan memang ya waktu itu memang yang terjadinya seperti itu gitu. Waktu itu saya cuma berpikir, wah kok gini ya, saya harus bisa ketemu atau belajar dengan orang yang bisa saya percaya. Karena gini, kalau saya bilang memang nuansanya tuh nuansa yang rada keras. Ini kalau saya anggap ini bisnis. Jadi ini serius bisnis yang harus kita tekunin. Jadi karena serius bisnis harus ada persiapan ilmunya kita harus tahu, harus mau belajar. Nah biasanya kalau para wanita itu kan udah ya gimana ya, ngelihat yang suasana kayak gitu takut duluan. Padahal menurut saya sih enggak, sama aja. Justru ada kelebihannya, wanita tuh lebih sabar. Jadi kalau ada, sama dengan halnya kalau kita bekerja di perusahaan, ketemu klien atau kondisi yang nggak enak, biasanya yang wanita lebih supel gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dipakai positifnya untuk dia melakukan trading. Jadi kan hal itu bisa membuat dia mestinya bisa berhasil gitu. Jadi kalau saya pikir kalau memang karena ini real business, bukan hanya sekedar main-main, persiapannya harus ada dan mentalnya juga cukup kuat, mudah-mudahan berhasil gitu. Oke, biasanya wanita lebih teliti ya biasanya. Tapi saya nggak tahu apakah saya termasuk yang teliti apa enggak. Karena kan beda-beda ya. Nah terus dan juga lebih mau mikir, terima ide dari atau pendapat orang lain. Jadi kadang-kadang di E-Club itu kan ada selalu dikeluarkan sinyal. Nah biasanya nih kalau yang baru-baru masuk atau ilmunya belum komplit malah merasa oh gue udah bisa nih gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita pelan-pelan ikutin dulu sinyalnya kayak apa, terus kita mau belajar, mau melihat kayak apa, maksudnya cara masuknya seperti apa, mungkin lebih berhasil gitu. Ya kalau misalnya kan ada orang yang oh saya udah merasa bisa kok, jadi merasa kayak orang oh udah bisa nih tanpa ikat bisa, tapi ternyata memang itu kadang-kadang membuat mereka banyak rugi pinter. Padahal kan ini kan waktu untuk belajar tuh lama banget dan memang susah. Maksudnya saya nggak bisa bilang ini mudah, dan ini memang harus ditekuni dengan baik gitu kan. Yang pertama jangan takut, ikut aja karena toh ada E-Club. E-Club itu sinyalnya sangat bagus. Jadi saya terus terang baru ketemu sinyal yang ya dikatakan 100% enggak, tapi 90% ke atas tuh benar gitu kan. 90% ya? Ya, jadi asal kita tahu ya bagaimana masuknya, bagaimana keluarnya gitu. Jadi ya jangan takut, kita coba aja pas mudah-mudahan gitu. Ya gara-gara gini, saya beberapa hari sebelumnya ikutan ada seminar dari Pak Gema. Pak Gema waktu seminar untuk money magnet. Terus saya ikutan. Sebenarnya tuh saya juga waktu itu masih jadi
siswanya si Eti, cuman belum sempat ngambil ujian. Jadi saya pikir wah bagus nih buat saya merefresh belajar si Eti. Terus ternyata saya lihat, oh berarti kemarin itu saya ada salah nih. Ya, jadi saya pulang dari seminar itu saya buka semua pelajaran CNT yang terkait dengan money magnet. Itu kan ada resisten, ada support, terus kapan itu moving areanya berpindah, kapan dia harus biasanya saya sampai waktu itu saya main di M5, maksudnya periode 5 menit. Jadi pada saat dia turun sedikit, asal kita tahu trennya waktu itu memang bearish, jadi memang turun. Dan saya ingat banget Pak Gemas sering bilang kalau untuk gold itu bagusnya untuk yang turun, untuk yang bearish. Nah, jadi saya ikutin dengan bantuan Fibonacci. Nah, begitu sampai di angka sampai 0.765 ya, 0.768. Begitu dia naik sedikit saya ambil lagi, kalau begitu ada untung saya potong, saya ambil lagi. Jadi begitu terus, itu kan kurvanya naik turun, begitu turun saya ambil untuk profitnya, ambil lagi pada saat dia naik turun lagi, begitu terus. Memang nggak sadar, dan memang saya benar-benar nggak bisa lepas dari handphone. Jadi dari sore sampai malam itu ya alhamdulillah saya mulai dari 100-an deh, 110 atau 110 dolar, terus sampai akhirnya 1000. Begitu 1000 saya udah capek, udah deh alhamdulillah saya berhenti. Gitu. Jadi waktu itu memang kebetulan sinyalnya bagus, memang kebetulan arahnya juga turun, dan memang tidak ada anomali sinyal. Jadi memang memang mungkin saat itu yang bagus untuk ya money magnet itu memang benar-benar terpakai banget. Saya sebenarnya hanya ingin share aja kalau trading itu adalah bisnis yang serius. Jadi itu utamanya di situ. Jadi kalau kita mau nyemplung ke dunia trading, memang harus belajar. Jadi memang banyak yang harus dipelajari supaya persiapannya itu nggak setengah jadi, nggak setengah mateng. Karena kalau setengah mateng nanti saat trading, apalagi terus loss, mentalnya nggak kuat. Jadi pada saat loss merasa bisnis ini selalu merugi, nah itu saya pikir karena persiapan dan mentalnya yang kurang kuat. Gitu. Saya juga nggak bilang kalau saya selalu untung, karena kan pasti orang tuh ada greedy-nya ya. Nah, kalau di dunia pekerjaan yang menjadi rival kita biasanya entah saingan company kita atau mungkin urusan dengan klien atau government. Tapi kalau yang di trading untuk kita sendiri biasanya diri kita yang jadi rivalnya gitu. Jadi kalau kita bisa menghilangkan rasa pengen cepat untung, terus greedy tanpa ada pertimbangan yang lain, nah itu yang kalau itu bisa hilang, ya saya pikir bisa ya, mestinya bisa. Karena ada buktinya, ada kok orang-orang ya yang memang dengan trading tuh menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Jadi jangan takut, ayo kerjain aja.